Selamat malam dan selamat datang di channel Garis Balap. Sebelumnya, gue memperkenalkan diri dulu. Nama gue Bagus, salah satu founder dari channel Garis Balap ini. Dan ada satu lagi founder dari channel ini, namanya Prayoga. Nanti dia akan mendapat kesempatan ngomong pada video ini. Ya, by the way, kalian pasti ada yang bertanya. Beberapa kali dari kalian ada yang bertanya, ini channel apa sih Garis Balap ini? Ngebahas apa aja sih? Ya, dari namanya saja sebenarnya sih udah ketebak bahwa ini channel membahas tentang seputar dunia motorsport. Dunia motorsportnya bahas apa aja? Ya, Formula 1, WRC, WEC, Formula 2, Formula 3, NASCAR, IndyCar, dan lain-lain. Roda 4 sih, soalnya kita konsennya di sini untuk membahas yang berkaitan dengan balapan roda 4. Lalu yang roda 2 bagaimana? Kayak MotoGP, WSBK, dan misal motocross dan lain-lain yang roda 2. Ya, sebenarnya itu hanya untuk roda 2. Sebenarnya itu hanya bukan konsen utama kami, tapi akan ada momen di mana kita akan membahas itu. Tapi untuk saat ini konsen kita ke roda 4. Kenapa kami memilih untuk membahas roda 4 saja? Karena di Indonesia ini juga olahraga motorsport beroda 4 itu cukup tertinggal dari balapan roda 2 kayak MotoGP. Itu sangat cukup tertinggal lah. Nah, maka dari itu ini salah satu misi kami mungkin, yaitu mengangkat kembali ajang motorsport roda 4 ini ya bisa bersaing lah di Indonesia ini. Eksistensinya bisa bersaing dengan yang balapan roda 2. Dan ya di sini kita juga menyampaikan opini kami mengenai suatu balapan atau suatu update yang tengah terjadi di motorsport, tapi dengan pembahasan yang santai. Ya, bagaikan ini saja lah, kayak kita konsep kami tuh kayak ya kita ngomong santai saja kayak temen nongkrong, tapi ngebahas tentang dunia balap Formula 1, roda 4 lah pokoknya. Kita nggak formal banget gitu. Oke, anyway, pada episode 1 kali ini ya kita akan bahas tentang ya apa kabar motorsport. Apa kabar motorsport? Bagaimana kabarnya motorsport Formula 1 pada saat pandemi ini telah berlangsung? Ya, sebenarnya sih ajang-ajang Formula 1 dan lain-lain ya gak gimana-gimana, dihentikan, balapan ada yang ditunda, ada yang dibatalkan. Dan yang patut disayangkan sih dibatalkannya balapan Monaco untuk tahun ini. Jadi Monaco tidak menggelar balapan Formula 1 sejak tahun 57 atau 56 kalau tidak salah. 57 atau 56 kalau tidak salah. Gua agak lupa, kalian boleh mungkin mengingatkan di kolom komen. Ya, jadi ya tidak ada balapan Monaco, dan ada beberapa balapan yang penting yang diundur selain Formula 1. Ada 24 Hour Le Mans yang diundur sampai September, lalu Indy 500 itu untuk musim ini tidak ada balapan Triple Crown. Apa aja Triple Crown itu ya? Kayak Monaco Grand Prix, Indy 500, dan
tadi apa tuh, 24 hour Le Mans. Kita tidak bisa menyaksikan Monaco Grand Prix, jadi kita cuma Indy 500 dan Le Mans doang tuh. Jadinya double crown, bukan triple crown lagi. Dan ya seperti balapan lain, WEC, World Endurance Championship atau ya itu disebutnya, balapan kayak 12 Hour of Sebring itu ya dibatalkan pada saat pandeminya bener-bener menyebar kemana-mana. Pandemi corona ini menyebar kemana-mana, dibatalkan 12 Hours of Sebring. Lalu ada balapan lain yang ditunda juga di ajang WEC. WRC juga ada yang ditunda ya, padahal apa ya, pada Januari lalu sudah digelar tuh rally Monaco untuk WRC. Dan terakhir kali WRC itu menggelar balapan di Chili sebelum akhirnya untuk rally selanjutnya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya apa ya, lalu ya ngapain aja untuk Formula 1, tim-tim seperti Formula 1, tim-tim seperti WEC, pembalap Formula E. Nah, Formula E juga ada beberapa yang ditunda ya. Salah satunya balapan Jakarta E-Prix ditunda, tadinya 6 Juni, sekarang ya belum ada kepastian lagi, tunggu pandemi corona ini kelar ya. Dan terakhir kali menggelar balapan tuh balapan Maroko kalau tidak salah ya. Maroko apa? Kayak Pak Maroko deh, seingat gue Maroko. Jadi ya kita hanya hiburan kita sebagai penggemar motorsport roda 4 tuh apa? Ya seperti ya enggak apa ya? Seperti yang sedang digelar juga balapan Formula 1 virtual, kayak kemarin juga ada tuh balapan di Monaco virtual, Formula 1, Formula 2, dan di balapan Formula 1 juga Formula 1 mengundang beberapa artis atau atlet non pembalap ya. Seperti kemarin di Monaco, Luis Fonsi, kalau kalian tahu itu penyanyi Despacito. Lalu ada Pierre-Emerick Aubameyang juga diundang. Terus juga kayak Sergio Aguero waktu di balapan Spanyol, virtual yang di Spanyol, sama Artur Melo pemain Barca, Romagnoli itu pada saat di Chinese Virtual Grand Prix. Lalu Ciro Immobile, striker Lazio. Nah, yang gitu-gitu diundang. Dan juga pada Bahrain balapan virtual Formula 1 juga ngundang siapa? Liam Payne, mantan membernya One Direction. Tapi sayangnya gue lihat yang untuk yang Bahrain gue sempat lihat, dan ya Liam Payne gak bisa balapan. Bener-bener gak ini banget lah, cuma mementingkan bisnis ya Formula 1 sih. Kalau mengundang kayak Liam Payne, kayak si kemarin Luis Fonsi, menurut gue sih, yang menurut gue pribadi itu hanya menguntungkan mereka dari segi bisnis agar yang nonton banyak. Tapi sebenarnya mereka kayak Luis Fonsi sama siapa, Liam Payne, ya gak bisa balapan. Tapi beda dengan kayak Sergio Aguero, Alessio Romagnoli, Ciro Immobile, terus dan lain-lain nih yang non pembalap. Ada juga pegolf juga yang diundang dan lain-lain lah. Nah, yang tadi gue sebutkan ya, gue terkejut mereka bisa balapan gitu, kayak Sergio Aguero, Courtois, Artur Melo, mereka bisa balapan.
beda dengan Lime Paint. Responsi beda, jangan dibahas itu. Oke, dan juga Formula E juga menggelar balapan virtual, dan kabarnya kemarin Daniel Up didiskualifikasi karena make joki. Balapan virtualnya pakai joki, bukan dia yang ngendarain, jadi ya orang lain yang ngendarain gitu. Tapi tetap atas nama dia, tapi diam-diam dia apa sih namanya, memakai joki agar bisa memenangkan balapan. Mungkin saya tidak tahu apa tujuannya, kenapa Daniel Up memakai joki ya, tapi yang pasti itu tindakan curang dan langsung didiskualifikasi pastinya gitu. Dan Daniel Up sendiri juga udah minta maaf kan. Dan by the way gue dapat info itu dari akun Formula Gledek. Gue salah satu followernya. Oke. Dan bagi ya, dan apa ya, dan ya paling ya balapan virtual yang gelar untuk menjadi apa ya, pengganti dari ditundanya balapan Formula 1. Harusnya nih udah mungkin balapan ke-5 atau ke-6. Oh ya, dan juga Formula 1 ini ya dimulai di Austria Juli ya kalau tidak salah. Udah bulan Juli ya, itu masih tergolong lama lah, masih 2 bulan lagi, sekitar 2 bulan, jadi ya harap sabar ya. Untuk saat ini sih, untuk yang Formula 1, untuk kalian para penggemar Formula 1 terutama mah ya ini aja apa, nonton, mungkin kalian bisa nonton balapan pada tempo dulu mungkin, apalagi Formula 1 sekarang lagi demennya, demen-demennya apa sih namanya, uh, menyiarkan balapan tempo dulu kayak Formula 1 tahun 86 di Australia. Itu gue juga sempat nonton. Lalu balapan di Monaco tahun 96. Kalau kalian orang apa ya, fans Formula 1 lama ya, mungkin kalian bisa tonton di channelnya Formula 1 ada. Lalu ya, dan lain-lain sih, nggak bisa gue sebutkan detailnya juga, kalian bisa cek aja di channel Formula 1. Oke. By the way, dan juga apa ya, terus lalu apa sih yang dikerjakan tim-tim Formula 1 di tengah pandemi ini? Ya, gue baca beberapa sumber juga bahwa tim-tim Formula 1 seperti Ferrari, Mercedes itu membuat sebuah perangkat ventilator, membuat alat bantu pernafasan untuk membantu tenaga medis dan untuk pasien yang terkena COVID-19 ya, which is itu bagus sih. Bagus karena ya apa ya, mungkin para tenaga medis di sana mungkin bisa saja kekurangan ventilator, kekurangan alat bantu pernafasan, jadinya mereka kayak Ferrari, kayak Mercedes itu memutuskan untuk membuat alat tersebut, dan itu cukup membantu. Dan ya itu bagus dan patut dicontoh aja untuk tim-tim balap lainnya. Dan gaknya itu kok salah satu tim balap Supercars Championship itu, Supercars Championship itu ajang touring car-nya Australia. Mereka ini juga membuat ventilator juga, alat bantu pernafasan juga untuk tenaga medis di sana, di Australia ya, untuk membantu lah, sama lah tujuannya kayak Mercedes sama Ferrari gitu. Lalu ada bahas apa lagi ya? Ya mungkin itu dulu barangkali untuk episode 1 mengenai ya, apa kabar motorsport
Dan oh ya, bagaimana apa sih namanya, untuk episode satu, untuk episode satu ya mungkin ya itu aja, apa ya, itu aja barangkali ya. Mungkin itu aja sih, mungkin untuk episode pertama Garis Balap yang berjudul Apa Kabar Motorsport. Ya jadi kita bisa, ya kita hanya untuk sekarang ini ya tunggu saja bahwa Formula 1, Formula 2, Formula 3 akan kembali, WEC, 24 Hour Month dan lain-lain. Ya semoga yang kita bisa berdoa adalah ya semoga saja ini cepat berakhir, pandemi corona ini tempat berakhir ya, agar kita kembali senang dan menjalani aktivitas seperti semula. Dan untuk saat ini, untuk kalian ya stay at home dulu ya, jangan kemana-mana, taati apa yang pemerintah sampaikan, jalani protokolnya, cuci tangan, lalu pakai masker kalau memang penting, bila mana mau keluar pakailah masker, dan juga kalau keluar rumah juga untuk hal-hal yang penting, misal untuk beli makanan atau beli bahan pokok lainnya, jangan pentingnya untuk jalan-jalan keluar, jangan ya. Ya itu aja barangkali mungkin. Oh ya, habis ini teman gua Prayoga dan salah satu founder channel ini akan menyampaikan sesuatu, dan yang pastinya perkenalan juga lah ya, karena ya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi bisa sekarang sih ya, untuk Prayoga ya dari gua mungkin ya itu dulu. Sekarang kita pindah ke Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di channel Garis Balap. Perkenalkan, nama saya Prayogo Vidya, biasa dipanggil Yogo ya. Atau kalau ada yang mau manggil Vidya juga boleh lah. Mungkin banyak yang bertanya ya, apa sih maksud dan tujuan dibuatnya channel ini, channel Garis Balap ini. Tadi di awal-awal video teman saya Bagus Muhammad Hafiz sudah menjelaskan ya apa maksud dan tujuan dibuatnya channel ini. Kalau opini saya pribadi ya untuk meningkatkan eksistensi serta minat untuk khalayak di Indonesia terhadap dunia otomotif lah, khususnya otomotif yang roda 4 ya. Kalau yang roda 2 kayak MotoGP kan udah fanatik gitu ya minatnya. Ya paling gitu aja sih, sama ingin memperkenalkan gitu loh, bahwa di dunia otomotif ini tidak semembahayakan apa yang ada di pikiran masyarakat gitu. Karena kan masyarakat kita berpendapat bahwa wah ini nanti bakal jadi kayak kecelakaan gitu, atau mungkin mobilnya slip nanti bisa ya pokoknya intinya kecelakaan lah ya. Kalau opini saya sih memang pasti namanya ajang balapan pasti akan terjadi kayak insiden gitu lah. Cuman di sini saya ingin menegaskan bahwa tidak semua ajang balapan, maksudnya tidak semua ajang otomotif itu pasti ujung-ujungnya kecelakaan, itu enggak semuanya gitu ya. Kembali pada pengendaranya masing-masing lah, bagaimana dia skill mengemudinya bagaimana, terus mentalitas dan juga persiapannya bagaimana itu kan
yang menjadi penentu keberhasilannya dia dan tidak akan mengalami kecelakaan seperti apa yang dibayangkan gitu. Oke, langsung aja ke topik pembahasan. Pembahasan kita pada malam ini adalah apa kabar motorsport ya? How are you motorsport? Di tengah pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, semua ajang-ajang, gak cuma ajang otomotif aja sih, semua ajang, ya ajang kayak sepak bola, ajang bulu tangkis, ajang voli, basket, termasuk ajang-ajang bela diri seperti, karena saya anak pencak silat dan juga anak taekwondo, itu semua kompetisi-kompetisi silat itu berhenti semua lah gitu, kayak ya di cancel lah, bisa bukan di postpone lagi, di cancel malah. Terus juga ini nanti taekwondo Spanish Open juga itu di postpone malah sampai mungkin bulan Desember baru akan digelar lagi. Kurang tahu juga sih saya, soalnya saya juga belum nyampe ke situ sih, masih tingkat nasional aja. Cuma di nasional aja udah kayak pokoknya dibentin dulu lah untuk sebentar ini. Nah, kembali lagi ke tadi, apa kabar motorsport? Di tengah pandemi ini, tim-tim khususnya tim kayak tim formula gitu, terus juga ajang WRC, World Rally Championship, terus ya pokoknya ajang otomotif ini, mereka pada ngapain aja gitu loh selama pandemi ini. Apakah mereka berhenti total gitu, mati total, misalnya nggak ada event apapun sama sekali, atau ada event sampingan gitu. Contohnya kayak pusat penelitian dan pengembangan Litbang NASCAR, dia mengalihkan profesinya sebagai pemasok masker gitu loh. Jadi dia yang memproduksi masker untuk masyarakat khususnya dia yang terdampak atau terkena COVID-19 ini gitu. Jadi mereka memproduksi sekitar kurang lebih 200.000 masker sih, 200.000 masker untuk warga negara Amerika Serikat yang terkena pandemi COVID ini. Terus habis itu kayak tim Mercedes juga, mereka membuat ventilator untuk membantu sistem pernafasan yang diderita para pasien COVID-19 ini. Jadi ventilator itu untuk membantu kan kalau yang terkena COVID ini, mereka kan akan mengalami sesak nafas, atau ya umumnya sesak nafas sih, yang paling itu sesak nafas. Ventilator itu untuk membantu kan kalau yang terkena COVID ini, mereka kan akan mengalami sesak nafas, atau ya umumnya sesak nafas sih, yang paling itu sesak nafas ya. Jadi tenaga teknisi tim Mercedes ini, mereka mengalihfungsikan profesi mereka menjadi pembuat ventilator yang akan diproduksikan pada masyarakat. Gak cuman Mercedes aja sih, ada, kalau yang saya baca itu ada Red Bull, ada Williams juga sih. Ya pokoknya itulah intinya. Terus juga di samping ada yang mengalihkan profesi mereka dari yang tadinya di dunia otomotif jadi ke dunia medis itu. Jadi untuk membantu
supaya kita semua dapat, maksudnya negara-negara yang terdampak COVID dapat melawan COVID gitu lah, berperang melawan COVID. Ya dengan caranya tadi, dengan produksi masker, terus juga produksi ventilator. Nah, terus di samping itu juga ada ajang virtual ajang balapan virtual gitu loh. Ajang balapan virtual itu di GP Monaco kemarin. GP Monaco. Terus juga Formula E juga menggelar balapan virtual gitu. Balapan ya race at home lah. Race at home. Terus juga di samping itu juga banyak sih sebenarnya tim-tim dari Formula yang mereka beralih profesi gitu loh, dari yang tadinya di dunia otomotif jadi ke dunia kesehatan gitu. Banyak banget. Dan ini yang yang mereka lakukan ini ya, kalau buat saya pribadi ya bagus sih. Artinya dunia otomotif itu punya punya peran lah gitu, punya peran penting dalam penanganan pandemi COVID ini. Tadi sih yang balapan virtual GP Monaco itu GP Monaco itu di cancel ya. GP Monaco tuh di cancel. Banyak banget sih ajang-ajang yang di cancel dan juga yang di postpone, yang ditunda gitu. Banyak banget pokoknya. Terus juga dari ajang WRC, World Rally Championship, itu rally di Portugal sama di Kenya itu juga di cancel. Ya pokoknya banyak sih ajang yang di cancel atau di postpone gitu. Di cancel kalau di postpone berarti kan ada kemungkinan buat akan diadakan kembali lagi. Nah kalau yang di cancel ini kan yang yang bingung, maksudnya ya udah pasti maksudnya udah pasti nggak diadain sih. Orang di cancel Nah, dalam pembahasan ini meskipun mereka di cancel, tetapi mereka tetap dapat melakukan aktivitas-aktivitas ya, jadi ya tetap bisa melakukan aktivitas baik di dunia baik masih di dunia otomotif atau sudah beralih profesi ke dunia medis gitu. Jadi mereka semua tim-tim kayak tim Formula gitu, tim WRC, tim Indy 500, terus tim World Endurance Championship itu, jadi nggak mati total aja gitu loh, nggak mati total karena ada pandemi ini. Jadi mereka mati total tuh enggak, mereka tetap punya kegiatan. Oke, mungkin cukup itu aja sih pembahasannya mengenai apa kabar motorsport ini. Untuk nanti di episode kedua, mungkin kalau di antara penonton, kalau yang ada yang ingin request tentang apa nih yang mau dibahas, topik apa yang mau dibahas, sampaikan aja di kolom komentar ya. Atau mungkin ingin kita menampilkan suatu cuplikan video balapan apa aja nih yang paling berkesan sepanjang masa, itu balapan terbaik. Nggak cuman dari Formula, maksudnya nggak harus dari Formula aja, bebas dari mana aja, misalnya entah dari WRC, World Rally Championship, atau ya pokoknya bebas lah dari mana aja, tergantung minat penonton aja bagaimana.
Mungkin itu aja sih pembahasan untuk malam ini. Untuk apa ya, sama mungkin minta kritik dan apa ya, sarannya lah, opini tentang video pembahasan ini bagaimana, apakah sudah cukup atau masih banyak yang perlu diulas lagi. Mungkin itu aja pembahasan untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.